Hai, nama gue Rara. Gue asli Bekasi, lebih tepatnya planet Bekasi. Gue kuliah di UKI yang kebanyakan itu orang timur plus Batak. Jadi ya gue harus adaptasi sama lingkungan kampus. Semoga gue bisa. And this is my life in kampus. Boleh duduk sini kan? Oh iya boleh. Lu lagi ngapain? Lagi kerjaan tugas. Kalau boleh tahu nama lu siapa? Nama gue Rara. Nama lu siapa? Nama gue Cindy. Lu asal dari mana? Gue dari Bekasi sama tinggal di Bekasi. Oh. Kalau gue dari Medan sih, aslinya orang Batak. Ngelantau di sini. Di sini ambil organisasi juga. Gue nggak ngambil organisasi sih. Gue ngambil UKM aja di sini. Bukannya apa? Poli. Oh, poli. Rajin. Oke, sorry Jo, liriknya noro. Pas nelik kuro. Barang neking kelas. Ah. Temanmu ya? Nah, kenalan dulu. Siapa namanya? Rara. Oh, biru. Ini siapa? Bu Purwaningsih. Cin, haus nih, kantin yuk. Oh, ayo Ra, mau kantin enggak? Boleh deh. Ya, Dek. Kalian mau beli apa? Kita mau beli mandi, lu mau naik kok. Makanya kok malah mandi sih? Maksudnya itu tuh kita mau beli mandi itu sebenarnya teh manis dingin itu dalam bahasa Medan. Oh, gue kan itu. Iya. Oh iya, abis ini mau kemana, Ra? Gue mau ketemu temen gue sih, katanya mau kesini. Ah yaudah, gue pergi dulu sebentar, mungkin balik lagi. Oke, dadah. Hai Rara. Hai. Lagi nunggu siapa? Tunggu tadi, katanya mau kesini. Oh iya. Oh ya, udah duduk di mana ya? Nang udah beda banget. Gimana yang saya? Donai. Ya, bahasa Indonesia kayak bagaimana tapi. Indonesia sama kayak beda banget. Oh bener ketu sih. Tapi ada lalu nih, apa sendal mahal kan tidak mau bisa. Tapi ada banyak di depan itu kalau tanya. Duduk apa? Oi. Pak, ada jangan ngobrol sama ini. Kasihan Rara nggak ngerti. Oh, lupa kita ini kerja tapi yang suka maaf ya maaf ini. Jadi gimana kalau misalnya kita belajar bahasa Korea kalian bisa Kan lagi dong. ya. Saya jadi oh. Kalian belajar bahasa Batak gimana? Bahasa-bahasanya dulu ya. Oh, itu kon mak. Apa? Kalau aku itu awu. Au. Oh, kamu. Kok kamu? Iya, apa beda bingung? Kamu. Oh, kamu. Kamu. Au. Gitu kalau boleh. Terus lagi kalau makan makan. Sama dong. Sama aja. Oh iya. Oh iya, iya sama. Bahasa Jawanya 6 apa? 6. Iya. Kami ngomong. Nah guys, sebelumnya itu ialah contoh dari komunikasi antar budaya. Sekarang kita akan lanjut ke materi. Pengertian komunikasi antar budaya. Menurut Lily Wery, komunikasi antar budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan dalam hal ini juga dapat dilihat dari segi ras, etnik, sosial ekonomi, ataupun gabungan dari semua perbedaan tersebut.
Seperti dalam video yang diputar sebelumnya, Cindy dan Biru yang berasal dari Medan berkomunikasi dengan Rara yang berasal dari Bekasi. Artinya, telah terjadi yang namanya komunikasi antar budaya di antara mereka. Selanjutnya adalah peran bahasa dalam komunikasi antar budaya. Bahasa merupakan salah satu faktor yang membentuk kebudayaan seperti yang ditunjukkan dalam video. Rara mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi karena adanya hambatan dalam bahasa yang digunakan oleh Cindy, Biru, dan teman-teman sekelasnya. Hal itu menjadi bukti bahwa bahasa menjadi kunci penting dalam melakukan komunikasi antar budaya. Perbedaan bahasa dapat memunculkan keambiguan makna suatu kata atau kalimat. Misalnya pada saat Biru mengatakan, "Kita mau beli mandi," dan Rara yang kebingungan kala mendengarnya. Itu terjadi karena perbedaan antara makna kata mandi di Medan dengan di Bekasi. Cara mengatasi kejadian itu adalah dengan mengubah bahasa komunikasi dengan bahasa kebangsaan, atau bisa juga dengan cara komunikator mengajarkan komunikan mengenai bahasa yang digunakan. Faktor komunikasi antar budaya. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya komunikasi antar budaya, yaitu faktor ekonomi, faktor mobilitas, faktor imigrasi, dan juga faktor politik. Jika kita kembali mengingat tayangan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya komunikasi antar budaya antara Rara, Jagat, Cindy, serta Biru adalah faktor mobilitas. Mobilitas adalah perjalanan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya karena suatu alasan. Misalnya, karena adanya peluang-peluang bisnis yang menggiurkan ataupun sarana dan prasarana pendidikan yang menjamin. Di awal, Cindy memperkenalkan bahwa dia berasal dari Medan dan merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Yang selanjutnya ialah fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, manusia dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri dengan melakukan perilaku komunikasi. Perilaku itu dapat dinyatakan melalui tindakan berbahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Dari perilaku itu pula, orang lain menjadi tahu siapa kita, dari mana asal suku kita, agama, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya ternyata juga dapat menambah pengetahuan kita, seperti yang dilakukan oleh Rara, Gading, Cindy, dan Biru. Cindy dan Biru mengajarkan beberapa kosakata dalam bahasa Batak kepada Rara dan Gading. Kegiatan mempelajari kebudayaan lain seperti ini dijelaskan dapat menambah pengetahuan kita terhadap daerah lain. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi antar budaya. Indonesia merupakan negeri yang memiliki ragam budaya. Perbedaan-perbedaan budaya seperti ini haruslah didukung, dipelihara, serta dilestarikan. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan bahasa daerah kita kepada masyarakat yang berasal dari daerah lain. Karena dengan cara seperti ini, maka akan tercipta yang namanya keselarasan dan kebersamaan. Selain itu, kita juga dapat saling memahami setiap sisi perbedaan tiap-tiap individu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang komunikasi antar budaya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti sekaligus dapat menambah wawasan kita semua.